Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Selamat siang Bapak Ibu. Om Swastiastu. Hari ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Ya. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, ya, saya Dikadayata, DPD Angkatan 7, Kota Denpasar, instansi dari SD Negeri 3 Serangan. Baik, sebelum kita mulai, kita punya keyakinan di dalam kelas berbagi ini, yaitu pertama, disiplin dalam kehadiran di kelas berbagi. Yang kedua, selalu berbagi dalam komunitas Sagiman, Sabtu berbagi ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam pembelajaran aktif. Mungkin apakah ada yang ditambahkan atau yang dikurangi Bapak Ibu dalam keyakinan kita dalam kelas berbagi? Ada yang menambahkan atau apa perlu dikurangi? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, lanjut. Ya. Nah, pertanyaannya yang pertama Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Dari Ibu Ketut dulu, yang pertama, kira-kira bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, tidak setuju karena semakin anak dihukum, anak-anak akan semakin bandel. semakin dihukum, semakin bandel, Semakin berani. semakin berani. Ya. Baik. Ya, yang lain, menurut Bapak Ibu yang lain? Yang nomor satu bagaimana? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, bagaimana? Saya nomor 2 setuju. Setuju. Ya. Ya.
Yang lain? Jessica? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dibagikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Baik. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini anggapan guru itu mengontrol murid. Sebenarnya apa? Guru itu tidak bisa mengontrol murid, hanya muridlah yang memberikan izin untuk dirinya dikontrol. Ya, ilusi ini anggapan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ini penguatan positif ini hanya berjangka pendek saja. Ya, seperti tadi memberikan membaca dan lain sebagainya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa. Nah, di sini ada tabel dari merupakan identitas gagal ataupun identitas sukses. Kalau identitas gagal, hukuman itu sudah semua termasuk identitas gagal. Identitas sukses termasuk disiplin, diantaranya itu konsekuensi dan restitusi. Ini termasuk identitas sukses. Tetapi alangkah baiknya kita gunakan restitusi di dalam dunia pendidikan, ya, karena konsekuensi masih ada hukuman dia di sana. Apabila mereka tidak melaksanakannya, pasti ada konsekuensinya. Ya, sesuatu yang harus dilalui tidak nyaman. Nah, kalau di restitusi merupakan pilihan mereka menggunakan menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan di sini. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah. Caranya nih, ya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki masalah ini? Nah, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain apabila kita melakukan restitusi. Ini identitas gagal. Identitas gagal ini negatif, konsekuensi ini netral, restitusi ini positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar untuk dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Terus untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira dulu, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
kelas? Kalau peraturan itu, peraturan itu sifatnya memaksa gitu ya. Terus? Kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas, kesepakatan anak-anak di kelas. Ya. Yang lain? Mengapa tidak peraturan gitu? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan bisa saja kan tidak di, kalau kita hanya membuat peraturan bisa tidak dijalankan. Kalau sudah keyakinan berarti pasti akan dijalankan dan akan tertanam konsep apa namanya peraturan pada diri masing-masing anak. Ya. Jadi pernah kan Bapak Ibu mendengar peraturan tentang memakai helm apabila kita membawa atau mengendarai sepeda motor? Mengapa? Karena apa kita harus pakai helm? Menjaga melindungi kepala. Itu melakukan apa namanya? Termasuk menjaga keselamatan atau gimana? Menjaga keselamatan. Tapi nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini biar selamat harus memakai helm. Yakin kan? Keyakinan itu. Tanpa disuruh kan? Kalian Bapak Ibu memakai helm. Begitu mau mengendarai pasti ngambil helm. Karena apa? Sudah diyakini agar selamat. Kan? Motivasi intrinsiknya datang. Motivasi peraturan pasti ada sanksi itu. Berarti nilai-nilai seperti keselamatan, kesehatan, itulah namanya keyakinan. Sama juga di kelas, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini di dalam kelas? Nilai-nilai kebaikan apa? Misalkan tadi profil belajar Pancasila. 1. Beriman dan bertakwa. Itu nilai-nilai yang diyakini dalam kelas. Apalagi selain itu? Bergotong royong, ya, saling menghormati, saling menghargai. Itu saling menghormati, saling menghargai itu paling di bawahnya itu ada membuat tugas, belajar dengan tertib dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi Bapak Ibu buat dulu keyakinan kelas di sini, di dalam kelas masing-masing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Nah, di dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini namanya ada tabel T dan G. Ya, ini tabel T ini senang. Ini tampak seperti belajar dengan senang, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Ini dia di dalam bekerja. Kalau tidak tampak, itu lebih jelasnya nih. Nah, misalkan hormat, nah hormat terdengarnya seperti apa dia di dalam keseharian di suatu kelas. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Oh ini terdengar seperti ini anak. Terus kita bisa selesaikan apa nih secara bersama-sama. Terima kasih, tolong ya. Ini yang terdengar. Boleh kan saya pinjam? Ya, di dalam rasa saling menghormati ini, keyakinan saling menghormati ini terdengar seperti ini. Boleh kan saya pinjam pensilmu? Seperti itu terdengar.
di dalam kelas. Terus terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang apa namanya? Dengan izin, meminjam barang milik orang lain dengan izin, mendengarkan dengan seksama, ini memberikan salam hormat, ini perilaku. Nah ini tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Ya, baik. Nah di dalam bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, terus menyerahkan tugas tepat waktu. Ini nilai keyakinan di dalam bekerja, hormat dan rasa diterima. Ya. Tidak tampaknya apa? Tidak tampak mendengar guru dan acuh tak acuh. Tugas tidak diberikan. Nah ini coba perhatikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya saling menghormati. Itu keyakinan. Yang jelas, kalimat-kalimat negatif dilarang, jangan dan lain sebagainya itu masih termasuk peraturan. Kalau di dalam keyakinan kita, di dalam keyakinan kelas, termasuk tanggung jawab, mengembalikan buku ke tempatnya, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saling menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Ya. Jadi menghormati orang lain, bersahabat, sehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain juga. Keyakinannya, gunakan masker termasuk kesehatan keselamatan, jangan terlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Ya, ini keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas kita. Ya, tidak lagi ada seperti ini. Dilarang, apalagi dilarang, jangan. Ya. Oke ya. Nah ini contoh-contoh keyakinan di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di contoh keyakinan kelas di kelas 5, selalu bersikap positif, ya, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan milik orang lain, berkomitmen. Contoh-contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 1 maupun di kelas. Ini contoh di kelas 7 SMP. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di dalam keyakinan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kalau keyakinan merasa diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contoh keyakinan kelas D. Ya, tapi kita di SD ini kelas rendah, kelas tinggi. Nah, ini yang sudah saya buat di kelas kegiatan siswa dalam membuat keyakinan kelas di kelas 4, ya. Nanti ada videonya. Ya, ini berupa foto. Setelah
kita mengetahui hubungan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang Nah, sekarang selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Ada namanya sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ya. Jadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sudah identitas gagal. Ya. Sedangkan sebagai teman pemantau ini termasuk identitas berhasil atau sukses. Sedangkan sebagai manajer itu berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Beda dengannya ini teman dan pemantau. Ini dengan kontrol dari luar. Motivasinya masih ekstrinsik, eksternal. Kalau sebagai manajer ini motivasinya kontrol dirinya dari diri mereka sendiri. Ya. Nah ini guru sebagai penghukum. Kira-kira kalau ini guru berbuat menghardik, terus apa lagi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyindir. Ini kata-kata guru yang berbuat nih sebagai penghukum. Nah, guru berkata, kalau kamu Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi,
biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang Nah, sekarang selanjutnya 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Ada namanya sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ya, jadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sudah identitas gagal. Ya. Sedangkan sebagai teman pemantau ini termasuk identitas berhasil atau sukses. Sedangkan sebagai manajer itu berhasil atau sukses dengan kontrol diri. Beda dengannya ini teman dan pemantau. Ini dengan kontrol dari luar. Motivasinya masih ekstrinsik, eksternal. Kalau sebagai manajer ini motivasinya kontrol dirinya dari diri mereka sendiri. Ya. Nah ini guru sebagai penghukum. Kira-kira kalau ini guru berbuat menghardik, terus apalagi menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya, menyindir. Ini kata-kata guru yang berbuat nih sebagai penghukum. Nah guru berkata, kalau kamu kan hasilnya apa? Tentu murid ini memberontak, ya, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu akibatnya. Kalau sulit seperti ini. Nah, menyesuaikan diri bila diawasi itu hasilnya. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ini sebagai pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini lebih kepada memberikan konsekuensi. Ada aturan, ada konsekuensi. Ya. Nah selanjutnya dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampaknya. Nah, ini posisi yang kelima ini yang harus kita lakukan. Sebagai apa? Kemudian sebagai apa? Posisi yang kelima ini menyesuaikan diri bila diawasi itu hasilnya. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ini sebagai pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini lebih kepada memberikan konsekuensi. Ada aturan, ada konsekuensi. Ya. Nah selanjutnya dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampaknya. Nah ini posisi yang kelima ini yang harus kita lakukan. Sebagai apa? Kemudian sebagai apa? Posisi yang kelima ini. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu dia murid itu. Terus dampak pada murid
Nah, selanjutnya murid melakukan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, Murid berkata, maafkan saya, persis seperti itu. Terus dampaknya apa? Merasa rendah diri, murid merasa rendah diri. Nah, apabila kita posisikan sebagai teman, guru ini sebagai teman dengan berteman dengan murid. Nah, guru berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini memelas-melas ya. Ini sebagai teman. Nah, ini hasilnya ketergantungan ya. Jadi apabila guru itu sebagai teman dengan muridnya, hanya guru tersebut yang disapa mungkin dihormati, yang lainnya tidak. Apabila kita bersikap atau sebagai teman, seperti itu. Nah, murid berkata seperti ini, saya pikir bapak ibu, teman saya ternyata begitu. Artinya dia meminta pembelaan apabila dia berbuat salah. Dampaknya pada siswa apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung terus dengan guru tersebut. Nah, apabila sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Pasti ditanyakan seperti itu. Apa peraturan yang kita sudah buat? Ini sebagai pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi, itu hasilnya. Nah, murid meletakkan guru peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Ini sebagai pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini lebih kepada memberikan konsekuensi. Ada aturan, ada konsekuensi. Ya. Nah, selanjutnya dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu dampaknya. Nah, ini posisi yang kelima ini yang harus kita lakukan. Sebagai apa? Kemudian sebagai apa? Posisi yang kelima ini. Nah, itu tadi tentang restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol, ya. Nah, selanjutnya kita akan berbagi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dasar ini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah itu memvalidasi tindakan atau kebutuhan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan yang kita sudah buat. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, di dalam menstabilkan identitas, ini yang Bapak Ibu lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi mereka buat nyaman dulu. Apabila anak-anak berbuat salah atau bagaimana ke kantor, buat nyaman dulu mereka. Ya, buat nyaman. Bagaimana kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Banyak kok. Kita namanya manusia tidak sempurna, pasti ada buat salah. Bapak juga pernah buat salah. Jadi menstabilkan identitas mereka dulu. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu validasi tindakan atau kebutuhannya apa sih. Tentu mereka melakukan itu dengan alasan-alasan. Tentu kamu punya alasan. Bagaimana sih alasan kamu melakukan hal itu? Adakah cara yang lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini validasi dia, kebutuhannya apa? Kembali kita lagi ke 5 dasar kebutuhan manusia itu.
Misalkan dia senang mengganggu, berarti penguasaan itu, powernya itu. Lanjut, itu menanyakan keyakinannya. Nah, nilai-nilai apa seharusnya, apalagi itu? Ibu kecewa, ini membuat rasa bersalah. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah menanyakan keyakinan. Langkah yang terakhir dari segitiga restitusi. Nah, itu tadi tentang restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol, ya. Nah, selanjutnya kita akan berbagi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dasar ini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah itu memvalidasi tindakan atau kebutuhan. Setelah itu baru menanyakan keyakinan yang kita sudah buat. Ini namanya segitiga restitusi. Nah, di dalam menstabilkan identitas, ini yang Bapak Ibu lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi mereka buat nyaman dulu. Apabila anak-anak berbuat salah atau bagaimana ke kantor, buat nyaman dulu mereka. Ya, buat nyaman. Bagaimana kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Banyak kok. Kita namanya manusia tidak sempurna, pasti ada buat salah. Bapak juga pernah buat salah. Jadi menstabilkan identitas mereka dulu. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu validasi tindakan atau kebutuhannya apa sih. Tentu mereka melakukan itu dengan alasan-alasan. Tentu kamu punya alasan. Bagaimana sih alasan kamu melakukan hal itu? Adakah cara yang lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, ini validasi dia, kebutuhannya apa? Kembali kita lagi ke 5 dasar kebutuhan manusia itu. Misalkan dia senang mengganggu, berarti penguasaan itu, powernya itu. Lanjut, itu menanyakan keyakinannya. Nah, nilai-nilai apa seharusnya, apalagi itu? Ibu kecewa, ini membuat rasa bersalah. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah menanyakan keyakinan. Langkah yang terakhir dari segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Mulakan tekad kuatkan hati, dari ini mengambil kawan. Bergerak berbagi ujung kaki, untuk bergerak masuk. Ini kasus pertama. Bergerak untuk berbadan bumi.
Kita melaksanakan bikin kelas. Ini rancangannya segitiga restitusi terlebih dahulu. Nah, ini keyakinan kelas beberapa sudah saya sudah saya share di YouTube, ya. Proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 4, ya. Keyakinan yang kita sepakati, ya, keyakinan kelas saling menghormati, menghargai antar warga kelas, bertanggung jawab terhadap tugas kelas dan piket, bertanya apabila belum paham, saling berdiskusi, saling membantu dalam bekerja bakti, berkomitmen mendengarkan guru yang sedang berbicara tentang kelas, ya. Untuk mengawali ini lumayan yang 12 menit. Akan menambah sedikit dengan sering menjalankan waktu dan apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Di sini juga mengenali kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan di dalam 5 dasar kebutuhan manusia tadi ini. Nah, selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Ini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau nilai keyakinan yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah menanyakan keyakinan. Langkah yang terakhir dari segitiga distribusi.
Nah, ini yang sudah saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Kita melaksanakan weekend kelas. Ini rancangannya. Jadi itu salah satu langkah yang saya lakukan apabila salah satu siswa yang melakukan beberapa kasus, contohnya yaitu mendorong teman dan tidak melaksanakan tiket. Ya. Jadi kita sebagai guru tidak langsung menghukum, ya. Posisi kontrol kita jangan langsung menghukum. Tentu sudah dijelaskan dari dampak-dampaknya apabila kita langsung menghukum. Setelah menghukum, sebagai penghukum merasa membuat merasa bersalah. Sebagai teman, terus sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini tentu ada konsekuensi, masih ada hukuman ya. Tapi yang lebih baik posisinya sebagai manajer dengan melakukan langkah segitiga restitusi terlebih dahulu. Nah, ini keyakinan kelas beberapa sudah saya sudah saya share di YouTube, ya. Proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 4, ya. Kita sepakati, ya, keyakinan kelas saling menghormati, menghargai antar warga kelas, bertanggung jawab terhadap tugas kelas dan piket, bertanya apabila belum paham, saling berdiskusi, saling membantu dalam bekerja bakti, berkomitmen mendengarkan guru yang sedang berbicara tentang kelas. Ya. Ini lumayan yang 12 menit. Akan menambah sedikit soal tadi. Dengan sering menjalankan waktu dan menentukan
ya, supaya pembelajaran bisa dilakukan secara maksimal, ya. Jadi mereka dalam kelompok belum berikut untuk membuat jaringan dan mempersosialisasikan di ruang kelas apa yang mereka sudah tulis. Kalian harus diterapkan di dalam keseharian. Pemaparan dari saya di kelas berbagi ini. Nah, kita sekarang waktunya melakukan refleksi, ya. Apa yang sudah Bapak Ibu amati tentang budaya positif yang sudah dipaparkan, mungkin dari Ibu Guru Ratna. Terima kasih atas waktunya. Setelah saya menyimak hasil dari pemaparan Pak Kadek tentang 3 jenis pendisiplinan, di mana diantaranya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana di dalam ketiga jenis ini kita lebih mengedepankan tentang restitusi, yaitu di mana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan bersifat untuk memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi di mana kita harus lebih menanamkan keyakinan daripada kita menanamkan peraturan. Jadi lebih memberikan keyakinan kepada anak-anak untuk memperbaiki dirinya, dan agar mereka lebih yakin tentang apa sih kesalahan yang telah mereka perbuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Sekian dari dia. Di dalam ketiga jenis ini kita lebih mengedepankan tentang restitusi, yaitu di mana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan bersifat untuk memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi di mana kita harus lebih menanamkan keyakinan daripada kita menanamkan peraturan. Jadi lebih memberikan keyakinan kepada anak-anak untuk memperbaiki dirinya, dan agar mereka lebih yakin tentang apa sih kesalahan yang telah mereka perbuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Sekian dari dia. Selamat siang Bapak Ibu Guru, terima kasih telah diberikan waktu untuk memberikan redaksinya. Pemaparan yang Pak Kadek berikan tadi dari awal sampai akhir banyak sekali ilmu yang baru yang bisa saya dapatkan, karena jujur dulu ketika di sekolah lama, ketika saya mengajar kelas kecil, saya selalu menerapkan penghargaan di mana memberikan stiker ketika mereka rajin menjawab atau rajin mengerjakan tugas. Nah, ternyata itu penghargaan seperti itu bisa mengurangi motivasi instruksi mereka dan bisa mematikan kreativitas mereka. Nah, itu yang saya dapat dari pemaparan Pak Kadek tadi. Lalu ada juga yang saya dapat yang baru, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid. Jadi dirinya mereka lah yang bisa mengontrol dirinya mereka sendiri. Lalu ada lagi bahwa kita lebih harus menerapkan keyakinan kelas daripada membuat peraturan. Dengan keyakinan kelas, murid bisa lebih leluasa untuk menceritakan apa misalnya permasalahan di kelas, sehingga kita bisa membantu untuk menyelesaikan. Itu yang saya dapat Dari demikianlah presentasi saudara atau pemaparan dari saya tentang
budaya positif ya yang harus kita laksanakan di dalam suatu sekolah maupun di kelas. Ya, saya harap Bapak Ibu guru semua akan menerapkan budaya positif yang sudah saya paparkan, dari disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi, yaitu posisi sebagai manajer. Sekian dari saya, semoga pengalaman ini atau ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan para santri. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloh Sudiarti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Serangan. Pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan apresiasi dalam peningkatan mutu guru, dalam peningkatan profesional guru di SD Negeri 3 Serangan ini. Khususnya kepada salah satu guru kami yang bernama IKD Arta SPD SD yang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kota Denpasar, di mana calon guru penggerak ini diharapkan bisa menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya selaku guru. Apapun yang telah dilakukan oleh salah satu guru kami yang telah melakukan pengimbasan, mudah-mudahan bisa memotivasi guru-guru yang lain dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SD Negeri 3 Serangan ini. Untuk guru-guru yang lainnya, agar tidak henti-henti mengisi diri, meningkatkan diri, mengingat kita harus berubah sesuai dengan tuntutan kita sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktunya. Saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om. Sudah diberikan oleh Pak Kade, di mana ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru. Jadi lebih membuka lagi ilmu yang sudah diberikan. Tinggal nanti bagaimana kita mengaplikasikannya kepada anak-anak didik. Semoga nantinya bisa menjadi guru yang lebih diharapkan dan bisa menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Farda Ginandana, siswa kelas 4 SD 3 Serangan. Wali kelas saya Ipak Kade Arte. Kami bersama-sama telah membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kami belajar tentang nilai-nilai positif. Kami akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut agar menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Devita Maharani. Saya kelas 4. Wali kelas saya adalah Bapak Kade Harta. Kami bersama-sama membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kami belajar tentang nilai-nilai positif, membuat kami menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.